Ini acaranya acara yang utama sholawatan, berdoa untuk keselamatan bangsa dan negara. Sekaligus berdoa agar bangsa Indonesia bisa dikaruniai pemimpin yang dekat dengan rakyat, yang punya komitmen besar untuk membuat kebijakan-kebijakan publik yang bisa membawa kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Pesan saya cuma satu, ya, yakinkan masyarakat tentang kebijakan dan program-program yang diusung oleh paslon kita, dan yakinkan mereka dengan hati, juga dengan senyum yang ramah. Zikir bersama, doa bersama, ru'yah bersama, dan juga sekaligus mendoakan beliau Pak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Mahfud MD dalam satu tujuan, yaitu untuk memenangkan beliau Pak Ganjar dan Pak. Yeni Wahid ajak kaum santri dan warga menangkan Ganjar Mahfud secara bermartabat. Bagaimana mendapatkan dukungan dari rakyat. Gus Durian membawa suatu spirit bagaimana kehidupan berbangsa itu harus dibangun dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi, keadaban, kemudian nilai-nilai kejujuran, dan juga bagaimana seorang pemimpin itu tidak ada jarak dengan rakyatnya, dan bagaimana Islam sebagai rahmatan lil alamin itu juga menjadi bagian dari ciri Islam yang bekerja di bumi Nusantara ini. Sehingga Gus Durian dilakukan dialog, sama saja juga dilakukan dialog dengan keluarga Nahdien, dengan keluarga Muhammadiyah, karena di dalam menyampaikan narasi-narasi kepemimpinan Pak Ganjar, dialog itu sangat penting, termasuk untuk mendapatkan bagaimana masukan-masukan dari masyarakat. Pasangan Ganjar dan Pak Mahfud, karena dukungan dari keluarga Gus Dur, dukungan dari pendukung Gus Dur akan secara signifikan membawa kantong-kantong suara, khususnya kantong suara Jawa Timur, pendukung-pendukung NU Gus Durian yang akan solid untuk mendukung Ganjar Mahfud. Nah, tetapi yang perlu dilihat di sini juga adalah perjuangan dari Gus Dur, seperti yang tadi Mbak Yeni Wahid sudah sebutkan, itu akan dilanjutkan oleh Ganjar Mahfud. Jadi ini kan tentang ideologi, tentang perjuangan, ini tentang bahkan kalau boleh dibilang marwah dari NU Gus Durian yang nantinya dilanjutkan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dewan Penasehat Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud Zanumpa Arifah Hasofah atau Yeni Wahid mengajak para santri dan masyarakat untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD secara bermartabat. Hal itu disampaikan oleh Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid itu setelah menghadiri kegiatan selawat dan doa untuk keselamatan bangsa bersama Gus Jaroh di lapangan Sumber Harjo, Prambanan, Sleman pada Sabtu malam. Ini acara yang utama selawatan, berdoa untuk keselamatan bangsa dan negara, sekaligus berdoa agar bangsa Indonesia bisa dikaruniai pemimpin yang dekat dengan rakyat, yang punya komitmen besar untuk membuat kebijakan-kebijakan publik yang bisa membawa kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat, kata Yeni. Dijelaskan Yeni, semua pemimpin Indonesia itu sudah mempunyai jasa yang luar biasa dalam membangun bangsa Indonesia. Bung Karno katanya berjasa sangat besar, mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan dan transisi kemerdekaan Republik Indonesia dari sebelumnya bangsa terjajah menjadi bangsa merdeka. Adapun Presiden kedua Soeharto meletakkan pondasi pembangunan dan stabilitas ekonomi. Kemudian B.J. Habibie meletakkan pondasi teknologi untuk kepentingan bangsa. Gus Dur dan Bu Mega itu meletakkan dasar-dasar demokrasi dan penegakan hukum, tandasnya. Kemudian lanjut Yeni, Susilo Bambang Yudhoyono memastikan bahwa TNI tidak ikut lagi berpolitik praktis. SBY selanjutnya menghormati mekanisme demokrasi yang ada dan mencegah TNI untuk ikut politik praktis. Itu capaian yang luar biasa menurut saya, tidak tergoda dengan pancingan institusi TNI untuk ikut berpolitik praktis. Adapun Jokowi, sambung Yeni, membawa Indonesia menuju kemakmuran dalam era modern pasca reformasi. Pak Jokowi banyak membangun infrastruktur. Pak Jokowi melakukan hilirisasi dan pembangunan lainnya, tanda Yeni.
Kedepan katanya Indonesia tentu ingin memilih pemimpin yang bisa meneruskan semua apa yang telah dicapai oleh para pemimpin di Indonesia. Kami tentu berharap bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud bisa meneruskan program-program Pak Jokowi tersebut dengan terus membangun infrastruktur. Dengan terus membuat kebijakan-kebijakan publik terutama yang bisa menyasar kebutuhan masyarakat yang saat ini sebagian besar adalah anak muda. Menurut Yeni, peluang Ganjar Mahfud untuk menang pada Pilpres 2024 cukup besar. Dia berharap para relawan Ganjar Mahfud mampu memenangkan paslon tersebut secara bermartabat. Saya mendapati setiap kali kunjungan kemana-mana yang menyemangati Ganjar Mahfud banyak sekali, yang mau bergabung banyak sekali, yang merasa sehati itu dengan Ganjar Mahfud banyak sekali. Karena memang salah satu tagline-nya Pak Ganjar Mahfud adalah sehati, Ganjar Mahfud di hati. Jadi itu saya lihat banyak sekali yang rasanya sehati dengan kita, ungkapnya.